Halo, selamat pagi kalian semua. Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi kami tentang bagaimana sih pengembangan-pengembangan dari Candi Sambisari yang dapat kami lakukan agar ya tentunya candi ini dapat lebih baru dan menarik perhatian masyarakat-masyarakat sekitar seperti itu. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Raihan Fadil Pramudita, dengan NPM 2207 11599 dan juga partner saya. Nama saya Kristoporus Aditya Bagas Putra Indes Moro dengan NPM 2207 11620. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh Rehan. Oke, jadi di sini ada daftar isi ya, atau daftar pembahasan apa aja sih yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Nah, di sini yang paling pertama ada perkenalan, yang tadi sudah kami lakukan barusan. Lalu ada informasi seputar candi-candinya, fungsi, sejarah dan tujuan candi, masalah yang dihadapi oleh candinya gitu. Lalu ada potensi yang dapat dikembangkan dari candi tersebut, target untuk dicapai ke depannya, rencana kasar untuk perubahan, serta gambar-gambar referensi yang kami ambil sendiri seperti itu. Yang pertama, ada informasi candi. Jadi, Candi Sambisari merupakan candi sekitar abad ke-9 yang terletak di dusun Sambisari, Desa Purwomantani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. Nah, candi ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu, pukul 7 pagi sampai 5 sore. Harga tiket masuk untuk candi ini sekitar Rp6.000 per orangnya. Dan pada area candi ini tidak diperbolehkan melakukan perubahan tanpa seizin pemerintah. Lalu ada fungsi awal pembangunan dan sejarah, serta tujuan dari pembangunan candi tersebut. Oh, maaf. Nah, candi ini ditemukan pada tahun 1966 ketika seorang petani sedang mencangkul tanah dan terbentur batu ukir reruntuhan batu candi. Terus akhirnya dilakukanlah proses penggalian untuk merekonstruksi candi tersebut gitu lah. Dan rekonstruksi ini selesai pada bulan Maret tahun 1987. Nah, menurut arkeolog sendiri, Candi Sambisari diperkirakan dibangun pada tahun 812 sampai 838 Masehi dengan fungsi sebagai sebuah tempat sembayang karena ini kan terletaknya di pusat peradaban Mataram kuno ya. Jadi dulu ini candinya dibuat sembayang untuk masyarakat Hindu ya. Iya, Hindu seperti itu. Iya. Nah, lalu candi ini saat ditemukan berada di kedalaman 6,5 meter di bawah permukaan tanah karena diperkirakan tertimbun oleh lahar Gunung Merapi yang meletus secara besar-besaran pada awal abad ke-11. Kemungkinan tahun 1006 di sini. Nah, sebagai tempat wisata yang historis, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bersama narasumber di candi tersebut, dikatakan bahwa daya tarik utama bagi turis, khususnya bule yang datang ke candi ini adalah nilai historisnya. Jadi bule itu kadang-kadang sukanya membawa tour guide sendiri dari luar gitu kan, yang biar mereka tahu ini candi itu sejarahnya kayak gimana gitu, kenapa bisa terbentuk gitu, perkiraannya seperti apa, seperti itu. Oke, lalu di sini ada masalah yang dihadapi. Bentar. Oke. Yang pertama ada kapasitas tempat parkir yang kurang memadai. Ya, kemarin waktu itu kita sudah datang sendiri ke candinya dan kita lihat kalau tempat parkirnya tuh masih di area rumah-rumah warga gitu. Jadi kan di sekitaran candi itu ada rumah-rumah warga kan. Nah, kita tuh parkirnya di situ gitu. Jadi kayak seolah-olah emang nggak menyediakan tempat parkir buat candinya sendiri gitu. Terus yang kedua ada tempat sampah yang kurang ramah lingkungan. Lalu ada pagar depan candi yang kurang tinggi ya. Pagarnya itu sangat pendek sehingga mungkin kalau ada orang yang nakal nggak mau membayar bisa langsung melompati pagarnya gitu. Lalu yang selanjutnya ada toilet yang tidak layak pakai. Nah, sebenarnya di sini toilet itu ada dua ya, ada dua, tapi satu itu beneran kurang layak pakai gitu. Dan menurut saya toilet kalau cuma satu itu ya nggak cukup, apalagi kalau misalnya nanti rame gitu. Jadi memang ini juga yang toilet yang kurang layak ini memang harus diperbaiki juga seperti itu. Lalu selanjutnya ada tidak adanya tour guide dan seputar informasi candi yang kurang menarik. Jadi kayak kalian mau mencari informasi seputar tentang candi ini tuh susah kalau nggak bawa tour guide sendiri dari luar. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada gambar-gambar referensi untuk masalah-masalah tadi.
Yang pertama ada tempat sampah ya. Kalian bisa lihat itu di paling kiri tempat sampahnya itu kayak ya itu bukan tempat sampah yang bisa kalian bawa-bawa gitu loh. Itu cuman kayak tempat pembakaran gitu. Jadi orang buang sampah langsung dibakar kan itu kan pasti akan mengakibatkan kerusakan lingkungan gitu ya kayak polusi gitu. Terus ada tempat parkir. Nah, untuk tempat parkirnya sendiri yaitu yang mobilnya lagi parkir itu mobil saya dan bisa dilihat memang tempat parkirnya itu di rumah warga gitu loh. Ya gimana ya mungkin memang bagi warga itu pendapatan ya soalnya kan warga juga dagang jualan gitu jadi orangnya parkir juga beli tapi kan tetap aja masa nggak ada sih parkiran sendiri buat candinya gitu loh. Terus ada toilet, nah itu tadi toilet yang saya bilang masa wastafelnya nggak ada kerannya kayak gitu terus kerannya di bawah mana nggak nyala pula kayak gitu. Terus juga itu kan di bawah wastafel itu ada bak warna biru kan ya itu ada airnya itu banyak jentik-jentik nyamuknya gitu gerak-gerak jadi kayak kalau mau kamar mandi itu suka rasanya jijik gitu loh. Jadi memang apa ini butuh perbaikan lagi. Lalu sini ada nah ini kalau ini tentang gambar informasi candinya ya cuman satu papan kayak gitu loh. Itu jadi benar-benar singkat kayak sedikit sekali yang bisa kita dapatkan dari informasi tersebut gitu. Nah, ini selanjutnya ada target untuk dicapai. Nah, ini target apa aja sih yang ingin kita capai dalam pengembangan ini? Seperti itu. Yang pertama ada target ekonomi, yaitu membuat candi lebih dikenal masyarakat, sehingga pemasukan yang didapat cukup untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas yang kita rasa kurang. Seperti itu. Lalu ada lingkungan. Selama pandemi, perekonomian menurun, tetapi untuk perawatan tetap berjalan dari juru perawatan supaya tetap terawat dan terjaga. Nah, tujuan kami adalah membuat agar perawatan ini ke depannya tetap berlangsung ya agar candinya ini lingkungannya tetap bersih, tetap asri, tetap hijau seperti itu. Lalu ada keamanan. Tujuan kami adalah mengurangi risiko kecelakaan yang terjadi akibat area sekitar candi yang curam serta keamanan sekitar candi. Lalu ada sosial. Melakukan beberapa perubahan tanpa mengurangi pendapatan dari warga sekitar. Seperti contohnya tempat parkir yang disediakan oleh warga guna menarik turis membeli dagangan mereka. Lalu selanjutnya ada budaya. Yaitu tujuan dari target dari budaya adalah untuk memperkenalkan agar budaya kepada masyarakat umum. Ya, ini jelas ya karena ini candi gitu. Oke lanjut. Nah ini ada rencana kasar untuk perubahan dan untuk rencana kasarnya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mas Radit. Untuk selanjutnya kita melakukan rencana kasar untuk perubahannya. Ya. Nah untuk yang pertama dari sektor lingkungan dan keamanan yang pastinya jelas yang pertama yaitu tempat parkir yang dengan bertujuan untuk menambah perluasan lahan tempat parkir yang lebih memadai bagi wisatawan yang telah dijelaskan oleh teman saya Rehan tadi. Oke lanjut. Nah yang kedua tempat sampah. Dapat dilihat tempat sampahnya itu kan seperti ini ya. Ini model tempat sampah seperti ini biasanya tuh terakhirnya malah lebih sering dibakar ya. Jadi malah kurang higienis. Maka dari itu kami mengganti tempat sampah dengan tempat sampah yang lebih mudah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir. Next. Dan untuk yang ketiga yang tadi singgung yaitu pagar tanaman. Dan tujuan kami ini adalah untuk meninggikan tanaman yang lebih tinggi agar sebagai pengaman, sebagai pagar juga agar tanaman di sekitar candi ini lebih aman nantinya. Lalu yang keempat yaitu pagar luar candi. Seperti yang disinggung tadi kan pagar luar candi itu terlalu pendek, maka dari itu kami mengganti pagar pada luar candi karena terlalu berisiko jika pagar terlalu pendek. Next. Nah, di sini ada suatu pengembangan baru dari kami yaitu dari sektor budaya dan IT. Yang dimana kami menambahkan budaya ke dalam teknologi, yaitu yang pertama yaitu mini teater. Nah, mini teater di sini bertujuan untuk pertunjukan cuplikan video. Nah, di sini tuh nanti cuplikan videonya adalah berjudul Sambisari Temple Movie, yang dimana isinya itu terkait dengan informasi dengan sejarah yang dimiliki oleh candi. Nah, dalam Sambisari Temple Movie ini nanti bakal ada pengantar secara garis besar tentang sejarah candi. Nah, kenapa kami memberikan filmnya yaitu pengantar secara garis besar? Karena bakal ada pengembangan baru lagi di selanjutnya. Lalu yang terakhir, belum Mas Ren? Oke.
Nah, lalu yang terakhir ini, nah, tujuan dari mini teater ini sebagai pengganti pemandu wisata yang tadinya nggak ada. Nah, jadi dengan adanya cuplikan informasi yang ada di mini teater ini, jadi uh, bisa menggantikan tour guide yang biasanya menjelaskan kepada para wisatawan. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, untuk perencanaan lokasi mini teaternya itu kalau dilihat dari tempat tiketing, itu nanti para wisatawan akan diajak untuk berjalan beberapa meter ke arah yang sudah ada tulisan mini teater ini. Nah, kenapa kok di situ? Karena di situ itu tempatnya sebelum apa adalah lahan kosong yang sebenarnya itu tempat toilet yang tadi tidak layak pakai itu. Nah, maka dari itu kami melakukan pengembangan daripada kosong di situ lebih baik kan dibangunkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, maka dari itu kami membangun mini teater di situ karena di situ merupakan lahan kosong. Oke, kalau dari toiletnya itu nanti bakal ada pengembangan lagi. Kalau misalnya memang perlu dibangun lagi di situ, akan dibangunkan di tempat yang lebih baru di tempat lain. Seperti itu. Next. Nah, apa yang baru tadi? Yang baru kedua ini tuh yaitu barcode informasi. Nah, setelah pertunjukan film teater selesai, para wisatawan dapat mencari informasi lebih detail melalui barcode informasi yang tersedia pada sekitar candi. Barcode ini nanti dapat di-scan pada smartphone milik masing-masing wisatawan. Dan barcode ini pun nanti berisi web mengenai informasi tentang sejarah yang belum ada di cuplikan video dalam teater. Nah, hal ini bertujuan supaya para wisatawan masih tetap penasaran dengan informasi mengenai tentang Candi Sambisari. Jadi tidak hanya sekedar datang, bayar, mas tiketnya, terus foto di candi, piknik lalu pulang. Nah, jadi tujuan kami ini agar para wisatawan itu tidak hanya datang berkunjung tapi juga mengerti tentang materi dari sejarah candi ini gitu. Next. Nah, yang ketiga, fasilitas Wi-Fi. Nah, fasilitas Wi-Fi ini dapat digunakan para wisatawan untuk mengakses internet. Nah, karena tadi barcode informasi itu tadi pastinya membutuhkan internet untuk smartphone, maka dari itu kami memfasilitasi Wi-Fi agar para wisatawan dapat mengakses barcode tersebut tadi dengan internet gratis yang disediakan oleh Candi. Next. Nah, untuk fasilitas tambahan yaitu gazebo. Nah, ini gazebo ini ditambahkan di beberapa sisi Taman Candi Sambisari. Nah, gazebo ini pun juga dapat digunakan oleh para wisatawan untuk beristirahat, piknik, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Next. Nah, untuk dari sektor ekonominya, kami melakukan perubahan harga tiket yang tadinya dari 6.000 menjadi 15.000. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini yaitu mini teater itu tadi. Maka dari itu menjadi alasan kenapa harga tiket naik dan para pengunjung pun juga mendapatkan benefit yaitu sensasi baru, mini teater, dan informasi menarik. Lanjut. Nah, untuk promosi candi kami memberikan spanduk. Nah, spanduk ini nanti bakal dipasangkan di beberapa jalan supaya wisatawan lebih mudah untuk mengerti lokasi Candi Sambisari. Nah, yang kedua yaitu media sosial. Kami mengecekkan promosinya lewat media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lanjut. Nah, berikut adalah lokasi candinya. Dan ini merupakan gambar dari candinya ya, teman-teman. Jadi di sini ada taman dan ada candinya di tengah situ. Nah, untuk mini teaternya itu dibangunnya itu di sekitar taman itu, sekitar taman-taman samping-samping ini yang memiliki lahan kosong. Nah, lalu untuk barcode informasinya ini nanti bakal dipasang di beberapa seperti tempat candi-candi itu. Kan tadi saya bilang ada 4 candi itu. Nah, nanti bakal ada kayak papan tegak untuk para wisatawan untuk nge-scan barcode di smartphone milik mereka. Ya, itu saja. Lanjut, Mas. Nah,
Sekian video presentasi dari kami. Saya Christopher Aditya Bagas Putra Dasmoro dan teman saya. Saya Raihan Fadil Pramudita. Nah, sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada salah perkataan ataupun informasi yang kurang valid ataupun gimana. Kami ucapkan mohon maaf. Nah, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.